Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lupa mematikan lilin yang menyala diduga sebagai penyebab kebakaran di kawasan Gang Mandailing, Kota Medan. 6.000 lebih pil ekstasi ditemukan di rumah seorang bandar narkoba di Kota Medan. Organisasi pegiat satwa temukan harimau sakit dan kandang tak layak huni di Medan Zoo. Seorang perempuan divonis 2 tahun penjara atas gugatan anak tiri yang menilai pelaku menggelapkan dana uang sewa ruko. Ruko tersebut merupakan warisan almarhum sang suami di Pematang Siantar. Menangis histeris, itulah yang dilakukan anak-anak Rita Sitorus usai mendengar putusan persidangan yang menimpa sang ibu. Rita Sitorus divonis oleh Hakim Ketua Nafsi Firdaus selama 2 tahun penjara. Rita Sitorus, istri kedua dari almarhum Bitner Ambarita yang menjual ruko warisan suami, digugat oleh istri pertama dari almarhum Bitner Ambarita. Jalannya kasus ini telah memasuki agenda persidangan putusan. Persidangan berlangsung pada Selasa siang di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Anak-anak dari Rita Sitorus tidak terima karena gugatan dari istri pertama almarhum Bitner Ambarita merupakan hak warisan istri kedua yang sudah disepakati bersama-sama. Sementara menurut Hakim, Rita secara sah dan terbukti bersalah melakukan penggelapan dan melanggar pasal 372 KUH Pidana. Itu pada saat publik itu kita udah menyerahkan DPO dari Rita Ambarita ataupun pelapor, itu udah kita serahkan juga semua surat-surat dari Polda Jambi itu, tapi tidak ada dipertimbangkan sama sekali. Dari majelis hakim itu nggak ada mempertimbangkan DPO daripada pelapor ini. Padahal dari laporan kita sendiri yang di Jambi itu orang ini melakukan pemalsuan dokumen dan juga melakukan penggelapan terhadap objek, yang dimana objek itu merupakan kebun sawit milik orang tua kami juga, dan itu telah dijual di tahun 2021. Sebelumnya, Rita dilaporkan oleh anak tirinya, yakni Rita Ambarita, karena dinilai tidak memberikan bagian dari uang sewa ruko atau harta warisan peninggalan almarhum Bitner Ambarita yang terletak di Jalan Sutomo Siantar. Yana Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Lupa mematikan lilin yang menyala diduga sebagai penyebab kebakaran di kawasan Gang Mandailing, Medan Baru, Kota Medan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api muncul dari rumah semi permanen yang berada di bantaran Sungai Baruba, Gang Mandailing, Jalan Patimura, Medan Baru pada Sabtu malam. Warga sekitar pun panik. Kobaran api menjalar ke bangunan lainnya yang terbuat dari papan serta satu rumah permanen. Upaya warga memadamkan api menggunakan peralatan seadanya berakhir sia-sia. Api menyebar ke bangunan lain yang berdempetan dengan sumber api. 8 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan berjibaku menjenakkan si jago merah. Upaya pemadaman terkendala akibat sempitnya akses menjangkau kebakaran. Api dapat dikuasai 2 jam kemudian oleh puluhan petugas damkar Kota Medan dengan terlebih dahulu melokalisir laju api. Menurut warga setempat, kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian seorang lansia yang menyalakan lilin, namun karena mengalami penurunan daya ingat, lilin dalam keadaan menyala ditinggal keluar rumah. Dari rumah warga yang terduga sumbu pendek. Oh, sumbu pendek. Ini yang terbakar berapa? Hah? Yang terbakar berapa nih, Pak? 4 rumah. Nah, ada korban, Pak? Korban kan. Penyebab awal apa nih, Pak? Awal. Kalau terduganya sumbu pendek, cuman dari pandangan saksi masyarakat sini ada disebutkan lilin yang ditinggal sama yang punya rumah, mengakibatkan kebakaran kan semi permanen tuh kayu. Garis polisi telah terpasang di sekeliling lokasi kebakaran untuk menemukan kemungkinan unsur pidana dalam peristiwa ini.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tuti Lubis melaporkan dari Medan. Organisasi pegiat satwa kunjungi Medan Zoo. Mereka menemukan sejumlah hewan sakit, khususnya harimau. Lokasi tempat tinggal hewan dan tempat istirahat pengunjung juga dinilai tidak layak. Selain terdapat kerusakan di beberapa bagian, sejumlah sampah juga menumpuk tak terurus. Organisasi pegiat satwa The Wildlife Whisper of Sumatera pada Jumat siang mengunjungi Medan Zoo untuk melihat kondisi harimau Sumatera yang sakit. Harimau Sumatera yang diberi nama Bintang Sorik merupakan satu dari 2 harimau yang disebut dalam kondisi sakit dan butuh perawatan maksimal. Sorik diduga mengalami gangguan pernafasan akut, ditandai dengan kondisi fisik yang kurus dan suara nafas yang tidak normal. Sebelumnya 6 dari 10 harimau satwa Medan Zoo dalam kondisi sakit menahun. 2 dari 6 satwa yang sakit itu telah mati. Masing-masing harimau Sumatera Benggala bernama Avatar pada 16 November, kemudian disusul kematian harimau Sumatera betina bernama Putri Nurhaliza pada 31 Desember lalu. Kondisi ini diperkuat dengan kondisi berbagai fasilitas di Medan Zoo yang tidak lagi layak untuk dihuni. Sebagian besar kandang satwa yang kosong dalam keadaan rusak, namun tidak sedikit juga kandang yang masih dihuni satwa dalam keadaan rusak. Kandang burung merak hijau misalnya, sebagian atap telah amblas. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada kandang monyet yang terdapat tumpukan sampah bekas makanan dan kotoran menyatu dalam satu kandang yang tidak dibersihkan. Di luar kandang, fasilitas tempat beristirahat pengunjung juga tampak telah roboh dan dibiarkan rusak. Sebagian besar lahan kosong telah dipenuhi semak belukar. Pemandangan kotor dan tidak terawat ini dipastikan tidak memberi kenyamanan bagi koleksi satwa maupun pengunjung. Ada 2 harimau yang memang dalam kondisi kritis di sini, 1 Benggala, 1 Sumatera. Dengar suara nafasnya yang betul-betul kelihatan, kedengaran cukup jelas padahal jaraknya cukup jauh dari kita. Mungkin ini ada kesamaan dengan kondisi kesehatan harimau Sumatera sebelumnya Nurhaliza di masalah pernafasan. Kesulitan keuangan diakui oleh pejabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan yang membawahi pengelolaan Medan Zoo. Perbaikan dan rehabilitasi belum dapat dilakukan, diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Saat ini gaji karyawan Medan Zoo tersendat selama 4 bulan terakhir. Bahkan untuk jasa dokter hewan, saat ini Medan Zoo mengandalkan bantuan penanganan dari BKSDA Sumatera Utara dan Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Kita sedikit tertinggal memang kalau secara aturan, secara apa yang menjadi keinginan BKSDA untuk animal welfare, kita memang belum bisa mengikutinya gitu. Pak, artinya benar bahwa kita kesulitan ekonomi hari ini, Pak? Jadi pasca COVID kemarin, salah satunya kebun binatang ini terdampak, sangat-sangat terdampak. Seluruh harimau sakit itu kini masih berada di Medan Zoo dengan perawatan seadanya akibat buruknya kondisi keuangan. Saat ini di Medan Zoo memiliki koleksi 115 spesies satwa, termasuk diantaranya 10 harimau Sumatera dan Benggala. Juga terdapat gajah dan orangutan Kalimantan yang tengah sakit. Tuti Lubis melaporkan dari Medan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara kini turun tangan dalam menangani keosnya Medan Zoo. Penanganan intensif saat ini diprioritaskan pada jenis spesies satwa dilindungi, sementara untuk penanganan kandang lain dilakukan secara bertahap. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara angkat bicara terkait kondisi Medan Zoo. Pakan dan perawatan kesehatan terhadap koleksi 115 spesies satwa yang masih berada di kandang saat ini dalam penanggulangan BBKSDA Sumatera Utara hingga Februari mendatang. Penanganan intensif saat ini diprioritaskan pada jenis spesies satwa dilindungi maupun yang masuk dalam klasifikasi appendix golongan 1. Saat ini perbaikan tengah dilakukan di kandang harimau. Sebelumnya di kandang tersebut terjadi kebocoran yang mengakibatkan kandang lembab. Untuk penanganan kandang lain dilakukan secara bertahap.
Meski kelangsungan hidup satwa di Medan Zoo pada tahap mengkhawatirkan, BBKSDA Sumatera Utara belum akan mengambil langkah evakuasi maupun pemindahan sementara satwa. Namun kemungkinan langkah itu akan diambil sebagai alternatif terakhir. Kita masih merencanakan dengan bantuan dari PKBSI, kita udah komitmen PKBSI itu membantunya 3 bulan. Jadi dari bulan Desember, Januari mungkin sampai akhir Februari. Nah, nanti mungkin akan kita evaluasi lagi apakah diperpanjang atau akan ada yang hal lain yang kita ambil. Nah, jelas kita komitmen sampai Februari akan memberikan supporting penuh manusianya, pakannya, dokter hewannya, termasuk pendampingan ahlinya. Diberitakan sebelumnya, pegiat satwa dari organisasi The Wildlife Whisper of Sumatra mendesak Medan Zoo ditutup sementara agar tidak dipertontonkan kondisi koleksi satwa dengan kesehatan memburuk serta kondisi kandang yang rusak dan kotor. Sejumlah satwa dilindungi yang masih berada di kandang Medan Zoo saat ini didominasi mengalami gangguan kesehatan. Medan Zoo mengalami perburukan keuangan sejak COVID-19. Tutia Lewilbis melaporkan dari Medan. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.